Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Aulia dari S3 IP Al-Maksum Langkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keselamatan kerja ketika merakit sebuah komputer. Ketika merakit sebuah komputer, ada saja alat yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Contohnya seperti APBD atau alat pelindung diri yang digunakan untuk keselamatan kerja kita. APBD atau alat pelindung diri dalam merakit sebuah komputer bertujuan untuk melindungi tubuh kita yang terimbas oleh kecelakaan. Maka kita harus menggunakan pakaian kerja atau work pack yang standar sepatu dari karet berwarna hitam untuk menghindari sengatan listrik. Gelang antistatik. Gelang antistatik atau bahasa Inggrisnya anti-static word strap, ACD word strap atau ground bracelet adalah alat yang digunakan untuk mencegah pengosongan elektrostatik. Bahasa Inggris elektrostatik atau discharger yang disingkat ECD dengan membunyikan grounding seseorang yang sedang melakukan alat elektronika. Fungsi gelang antistatis. Yang pertama yaitu memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan pada komponen-komponen PC. Yang kedua yaitu mencegah tersengatnya aliran listrik pada saat memperbaiki komputer. Selanjutnya yaitu tips keamanan keselamatan kerja dalam merakit sebuah komputer. Sebelum merakit sebuah komputer, ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk menunjang keamanan dan keselamatan diri kita. Contohnya seperti yang pertama, hindari merakit dengan keadaan berkeringat. Karena kemungkinan keringat akan menetes kepada peralatan yang sedang kita rakit, tanpa sengaja kita ketahui. Lalu saat kita menyalakan power supply, maka terjadilah hubungan pendek dan merusak hasil rakitan kita. Yang kedua yaitu hindari memegang atau menyentuh langsung kaki profesor yang ada termasuk chipset, karena dikhawatirkan adanya aliran listrik statis yang dimiliki oleh tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini, kita menggroundkan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power dihidupkan. Yang ketiga yaitu pada setiap tahap perakitan sebelumnya, menambahkan komponen yang baru. Power supply harus dimatikan. Memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan komponen lainnya. Yang keempat yaitu, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan, agar seluruh kegiatan praktik tidak terhambat dan pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Penolongan harus mengamankan diri dahulu untuk menghindarkan pengaruh arus listrik. Berada pada papan kering, kain kering, pakaian, alas yang serupa yang bukan logam, seperti kayu atau karet. Jika tidak memungkinkan kedua tangan penolong dibalut dengan kain kering, pakaian kering atau bahan serupa itu, kertas atau karet. Pada saat memberikan pertolongan, penolong harus menjaga diri agar jangan bersentuhan dengan benda logam. Yang kelima yaitu hindari pemasangan komponen hard disk dengan kasar karena dapat merusak hard disk tersebut. Baiklah, selanjutnya cara membebaskan penderita dari aliran listrik. Penghantar dibuat bebas dari tegangan dengan memutuskan saklar atau gawai pengaman penghantar listrik sampai terlepas dari penderita dengan menggunakan benda kering, seperti bukan logam, kayu, dan tali yang diikat pada penghantar. Penderita ditarik dari tempat kecelakaan. Penghantar dilepas dari tubuh penderita dengan tangan
yang dibungkus dengan pakaian kering dan dilipat-lipat. Penghantar dihubungkan atau dibumikan. Yang kedua yaitu berikan pertolongan medis secepatnya. Sebab pada kecelakaan listrik, penolong harus mengamankan diri dulu untuk menghindarkan pengaruh listrik pada papan kering, kain kering, dan alas yang serupa. Jika mungkin kedua tangan penolong dibalut dengan kain yang kering berupa kertas atau karet, maka pada saat pertolongan harus menjaga diri agar jangan bersentuhan dengan benda logam. Yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dalam menggunakan komputer. Keselamatan dan kesehatan kerja. Komputer merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sering digunakan ketika menjalankan informasi atau sebuah perusahaan dengan menyimpan sebuah data. Pada saat bekerja dengan komputer, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan bahkan keselamatan kita. Penelitian yang sering dilakukan menyimpulkan bahwa komputer dapat menyebabkan penggunanya menjadi sering merasa nyeri otot, tulang terutama di bagian bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang, dan mata merah berair bahkan gangguan penglihatan. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari sebuah komputer. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan yaitu aturlah posisi tubuh kita saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Yang kedua yaitu aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga merasa diri kita nyaman. Yang ketiga, makan dan minum dan juga istirahat yang cukup. Yang keempat, gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran dan olahragalah secara teratur. Yang kelima yaitu sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata kita. Mengatur posisi tubuh. Yang pertama yang kita lakukan yaitu posisi kepala dan leher harus tegak lurus dengan wajah menghadap langsung ke komputer. Jangan mengadah atau membungkuk. Yang kedua yaitu posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan dan juga ke kiri. Tidak membungkuk dan juga tidak menyandar terlalu ke belakang. Tempat duduk harus nyaman. Yang ketiga yaitu posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Pastikan otot pundak kita tetap tegang, tidak tegang. Yang keempat yaitu posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman, jangan meletakkan mouse dan keyboard sejajar dengan tempat duduk kita. Yang kelima yaitu posisi kaki harus bebas. Jangan bersetaunan dengan CPU, apalagi perangkat listrik. Kaki harus diluruskan sesekali agar aliran listrik tidak mengenai kita dan agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus sering diluruskan. Oke, selanjutnya mengatur posisi komputer. Posisi monitor. Yang pertama, monitor harus diletakkan di tempat yang memantulkan cahaya lain. Yang kedua, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Yang ketiga, aturlah cahaya monitor. Dan yang keempat, sering-seringlah mengedipkan mata minimal 5 detik setiap 10 menit. Apabila mata terasa lelah, pijatlah mata secara perlahan dan alihkan pandangan Anda ke tempat lain. Selanjutnya, posisi keyboard.
Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda membungkuk dan juga menengah. Selanjutnya, posisi mouse. Sama seperti keyboard. Posisi mouse jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat. Usahakan posisi mouse dan juga keyboard sejajar. Selanjutnya yaitu posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada dalam posisi yang membuat kita nyaman agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Kursi usahakan mempunyai busa dan mempunyai sandaran yang nyaman. Selanjutnya yaitu menghubungkan perangkat dan menghidupkan dan juga mematikan sebuah komputer. Langkah-langkah menghubungkan perangkat komputer. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan, hubungkan kabel mouse dan keyboard ke colokan yang sesuai di chassis atau CPU. Biasanya di ujung kabel yang berwarna sesuai dengan warnanya. Selanjutnya yaitu pasang kabel monitor. Kabel monitor terdiri dari 2 kabel daya dan kabel data. Lalu selanjutnya yaitu hubungkan perangkat lain jika ada printer, speaker, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu hubungkan kabel power pada CPU ke stabilizer. Dan yang selanjutnya yaitu hubungkan kabel stabilizer ke listrik dan dihidupkan. Oke, selanjutnya yaitu cara menghidupkan komputer yang benar. Yang pertama kita lakukan yaitu hidupkan stabilizer. Lalu yang kedua tekan tombol pada CPU, tunggu sampai komputer selesai booting. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bila komputer meminta username dan password masukkan. Bila sudah klik satu salah. Yang keempat yaitu bila desktop sudah tampil dan Peter mouse sudah muncul sebagai panah, berarti kita sudah mulai bisa bekerja. Cara mematikan komputer yang benar. Yang pertama yaitu akhiri semua program yang dijalankan. Lalu kedua, gerakan printer mouse ke atas tombol start kemudian klik. Ketiga yaitu klik turn off di bawah menu tampil. Dan yang keempat, kemudian muncul kotak dialog turn off komputer, lalu klik tombol turn off. Yang kelima yaitu tunggu sampai komputer benar-benar mati, lalu matikan stabilizer. Baiklah, yaitu yang ketiga, keselamatan kerja dalam pemasangan jaringan. Hal yang pertama kita lakukan dalam pemasangan sebuah jaringan, yaitu yang kita lakukan pertama adalah menyiapkan peralatan, alat maupun bahan yang membuat kita bisa melindungi keselamatan kita. Perlengkapan yang disiapkan dalam keselamatan kerja pemasangan jaringan, yaitu yang pertama tali pengaman dalam memasang komponen di tempat yang tinggi. Gunakannya untuk membantu kita serta mengamankan anggota tubuh. Seandainya bila kita jatuh dan menyamankan saat bekerja, maksudnya adalah kita bisa santai saat bekerja. Dalam bekerja karena tali pengaman seperti tempat duduk walaupun terbuat dari tali kan tak masalah bukan. Yang kedua yaitu gelang listrik statis. Berfungsi untuk mengurangi aliran listrik yang termasuk ke dalam tubuh saat pemasangan jaringan. Yang ketiga yaitu sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk menguatkan pegangan kita serta mengurangi aliran air, keringat yang dikandung tubuh supaya tidak mengenai komponen pada jaringan dan dapat menyebabkan konslet. Lalu yang selanjutnya itu perlengkapan dan bahan dan alat periferal. Alat periferal dalam melakukan pemasangan jaringan sangatlah perlu kita gunakan. Alat-alat sebagai berikut yaitu seperti kuas. Fungsi kuas yaitu untuk membersihkan. Yang kedua yaitu obeng.
Obeng berfungsi untuk mengganti alat atau memasang alat. Yang ketiga yaitu tang. Tang berfungsi untuk menguatkan komponen dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kabel dan baut berfungsi untuk menambah komponen yang kurang atau perbaikannya. Lalu selanjutnya itu kabel dan baut. Kabel dan baut berfungsi untuk menambahkan komponen yang kurang atau perbaikannya. Baiklah, di sini penjelasan dari saya mengenai K3 baik dalam perakitan komputer, posisi kita terhadap menggunakan komputer, dan juga K3 dalam pemasangan sebuah jaringan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.